Halo, kita lanjutkan ke nomor 11, masih di soal matematika paket 1, soal PPASPD Provinsi. Nomor 11, perhatikan gambar. Bentuk aljabar yang menyatakan luas daerah yang diarsir pada gambar di samping. Oke, berarti luas daerah yang diarsir itu yang berwarna hijau, artinya adalah luas persegi panjang. Kita anggap persegi panjang yang besar, berarti itu akan kita kurangi dengan luas persegi panjang yang kecil. Oke. Nah, luas persegi sendiri kan panjang kali lebar, ya enggak? Oke, untuk persegi panjang itu berarti kita hitung di luar dahulu juga nggak apa-apa. Oke, ini yang besar. Kita hitung dulu, berarti kan panjang kali lebar sama dengan 2x plus 3. Kita kalikan dengan 3x plus 4. Ingat ya, ini kalinya namanya kali pelangi. Juga boleh disebut seperti itu. Nah, seperti ini. Berarti sama dengan 6x kuadrat ditambah 8x ditambah 9x ditambah 12. Jadi sama dengan 6x kuadrat plus 8. Oke, kita tambahkan 8x plus 9x. Jadinya itu adalah 17x plus 12. Untuk yang kecil berarti sama, panjang kali lebar. Berarti x plus 2 dikali sama 3. Nah, ini juga kali pelangi juga. Jadinya 3x tambah 6. Oke, kita masukkan ke dalam rumusan yang ini tadi. Berarti 6x kuadrat plus 17x plus 12 dikurangi. Kalau tanda minus itu kita kasih kurung ya. 3x plus 6. Oke, yang belakang kita buka kurung. Jadinya 6x kuadrat plus 17x plus 12. Ingat, tanda minus tuh merubah ya. Ini kan jadi minus 3x. Kayak ini jadi minus 6. Karena plus ketemu min. Oke, selanjutnya yang bisa dihitung. Kita kumpulin dulu aja nggak apa. Plus 17x min 3x plus 12 min 6. 6x kuadrat plus 14x plus 6. Oke, karena minta cuma bentuk aljabar aja, jadi cukup seperti ini. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 11 cukup seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 12. Oke, nomor 12. Adik memiliki beberapa balok besi yang masing-masing beratnya sama. Namun, adik tidak mengetahui berat satu balok besi tersebut. Adik kemudian melakukan percobaan menimbang dan yang terjadi seperti pada gambar berikut. Ada percobaan 1, percobaan 2. Ingat ya, keduanya itu tidak seimbang, berarti nanti kita tidak menggunakan tanda sama dengan. Kita menggunakan lebih besar atau lebih kecil tandanya. Oke, lalu ada keterangan balok besi beban 5 kilo sama beban 1 kilo. Di antara ukuran berikut yang mungkin merupakan berat satu balok besi. Oke, kita mulai dari percobaan yang pertama dulu ya. Oke, dari percobaan yang pertama. Berarti yang kiri itu lebih berat daripada yang kanan. Berarti kalau misalnya secara gampangannya gini, kiri lebih besar daripada yang kanan. Nah, yang kiri itu ada 3 beban 1 kg ya. Berarti ada 3 ditambah ada 3 balok besi. Balok besi kita anggap aja X, berarti 3X lebih besar. Yang kanan itu ada beban 5 kg ditambah yang 1 kg ditambah ada 2 balok besi, berarti 2X. 3 plus 3X lebih besar 6 plus 2X. Oke, yang punya variabel kita kumpulkan. Jadinya 3X min 2X 6 min 3. X lebih besar dari 3. Oke, kita simpan untuk percobaan 1. Lanjut ke percobaan 2.
Berarti yang kiri lebih kecil ya, atau lebih ringan dari yang kanan karena dia keangkat. Berarti yang kiri dulu itu ada apa aja sih? Oh, ada beban 1 kg, berarti 1 plus 2 besi, 2X berarti lebih kecil. Yang kanan itu berarti ada 1 kg sama 5 kg sama 1 besi aja. Oke, kita kumpulin. Oke, kita hitung dulu aja deh. Plus 2X lebih kecil 6 plus X. Oke, yang punya variabel kita kumpulin. Min X 6 min 1. Berarti X lebih kecil dari 5. Nah, dari percobaan 1 sama percobaan 3 kita dapat kesimpulan nih. Artinya X ini nilainya dia lebih besar daripada 3, tapi nilainya lebih kecil daripada 5. Artinya X ini yang mungkin adalah 4 kilo. Makanya kenapa dia jawabannya B. Oke, begitu kurang lebih seperti itu pembahasan nomor 12. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Oke, kita masuk ke nomor 13 tentang himpunan. Diketahui S adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10. A. Oke, untuk himpunan A bacanya tuh ke kiri dulu baru ke kanan. Berarti X lebih besar dari sama dengan 2 dan X lebih kecil dari 10 dan X merupakan bilangan prima. Untuk himpunan B, X itu merupakan faktor dari 6. Oke, ada pernyataan, berarti kita pakai sistem eliminasi nih. Tapi pertama kita harus mengisi dulu siapa aja sih himpunan S. Ingat ya, S itu semesta, berarti dia yang menaungi semuanya. Oke, kita mulai dari himpunan S. Itu ingat, kalau bilangan cacah kurang dari 10, kita mulai dari angka 0. Bilangan asli mulai dari angka 1, bilangan bulat nanti termasuk negatif. Berarti kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karena kurang dari 10. Lanjut untuk yang A, berarti bilangan prima. Ingat, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. Kita mulai dari angka 2. Kenapa 2 ikut? Karena 1, dia bilangan prima juga. Dan yang kedua, dia ada tanda sama dengannya nih. Di sini. Nah, ini dia ada tanda sama dengan. Berarti 2, bilangan prima itu 3, 5, 7 aja. Karena 9 nggak masuk. 9 itu ganjil tapi bukan prima. Karena 9 bisa dibagi 3 juga. Oke. Kalau dilanjutkan nanti ada 11, 13, 17, dan seterusnya. Lanjut untuk himpunan yang B, faktor dari 6. Faktor itu berarti perkalian apa aja sih yang menghasilkan 6. Berarti kan ada 1 kali 6, 2 kali 3 aja. Jadi kita tulis urut dari yang kecil 1, 2, 3, 6. Oke, kita cek dari nomor 1, itu A irisan B. A irisan B itu artinya yang sama. Yang sama antara himpunan A sama himpunan B. Berarti ada 2 sama 3. Oke, otomatis nomor 1 benar. Yang nggak ada nomor 1-nya salah berarti. Nah, kita tinggal cek 3 sama 4. Kita cek nomor 3 aja. A kurangi B. Artinya himpunan A tidak ada di B. Berarti yang pure ada di A aja. Berarti siapa aja? Berarti ada 5 sama 7. Oh, berarti nomor 3 salah nih. Ya enggak, berarti jawabannya adalah yang D. 1 sama 4. Seperti itu. Oke, kalau A gabungan B, itu ya tinggal kita gabungkan aja. Campurkan aja, gabungkan. Berarti ada 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, kalau komplement A min B, berarti komplement itu yang di luar A min B. A min B itu kan udah 5 sama 7 nih. Berarti di luar A min B. Nanti semesta tuh juga ikut gitu. Makanya kenapa ada 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Oke, itulah nomor 13. Kita lanjut ke nomor selanjutnya.
Oke, kita masuk ke nomor 14. Materinya masih sama tentang himpunan juga. Oke, suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan sebagai tenaga administrasi. Pelamar pekerjaan akan diterima jika lulus tes kepribadian dan tes akademik. Dari 43 orang pelamar, setelah diadakan tes seleksi, terdapat 27 orang lulus tes kepribadian, 24 orang lulus tes akademik, dan 7 orang tidak lulus kedua tes tersebut. Banyak pelamar yang diterima sebagai tenaga administrasi, artinya harus lulus keduanya. Oke, kita bikin bagannya dahulu. Oke, yang pertama kita bikin kotaknya. Nah, lalu ada 2 lingkaran. Oke, kita isi 43 orang. Kita taruh di sebelah sini karena keseluruhan semuanya. Berarti ini ada tes kepribadian. Ini ada akademik. Gini. Nah, untuk kepribadian yang lulusnya ada 27. Untuk akademik ada 24. Ternyata yang tidak keduanya berarti ada di luar. Nah, artinya kita cari yang tengah-tengahnya. Oke, perhatikan. Untuk yang tengah-tengah tuh selalu dikurangi. Maksudnya dikurangi gimana sih? Oke, seperti ini. Berarti kita tulis 43 sama dengan 27 itu selalu ditambah sama 24. Maksudnya yang lingkaran 1 tambah lingkaran 2 ditambah yang di luar dikurangi yang di tengah-tengah. Nah, berarti 43 sama dengan 58 dikurangi X. X sama dengan 58 dikurangi 43. X sama dengan 15. Artinya banyak pelamar yang diterima sebagai tenaga administrasi yang keduanya itu adalah ada 15 orang. Jawabannya A. Oke, sekian untuk pembahasan nomor 14. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 15 tentang fungsi. Hampir sekeluarga sama himpunan. Diketahui fungsi F memetakan dari himpunan A ke himpunan B yang ditentukan oleh Fx sama dengan Px plus Q. Diagram panah dari fungsi F tersebut sebagai berikut. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah, oke, pertama kita punya bentuk fungsinya yaitu Fx sama dengan Px plus Q. Lalu kita punya diagram panah. Buat apa sih diagram panah dan bagaimana cara bacanya? Seperti ini, karena dari A ke B ini artinya adalah si X-nya. Nah, ini sebagai X-nya, ini sebagai hasilnya. Berarti gimana? F-1 sama dengan, lihat panahnya kemana? 7. F1 sama dengan 3. F3 sama dengan N. Nah, dari sini kita udah tahu. Oke, lanjut. Kita ke pernyataan nomor 1 dulu. Nomor 1 tuh ditanyakan P plus Q sama dengan 7. Benar nggak sih? Artinya kita harus tahu nilai P, harus tahu nilai Q. Benar? Nah, dari situ kita harus cari dulu nih. Kita cari pakai yang mana? Kita akan cari menggunakan 2 ini. Karena yang diketahui semua angkanya. Kalau kita pakai F3 sama dengan N, kita belum tahu nilai N. Kita nggak bisa menggunakannya. Nah, oke, kita hitung dari F1, F-1 maksudnya. Nah, dimasukkan kemana? Kemasukan ke Px plus Q. Artinya min 1 tuh sebagai pengganti X. Berarti min 1 kali P. Berarti min P plus Q sama dengan 7. F1 sama dengan P plus Q karena 1 kali P sama dengan 3. Nah, di sini udah ada nilai yang sama dan tanda yang sama. Si Q-nya tinggal kita kurangin aja. Oke, min P. Jadinya min 2P. Q min Q. Habis 7 kurangi 3, 4. P sama dengan 4 dibagi negatif 2. Oh, ternyata P sama dengan min 2. P udah ketemu, kita cari si Q-nya. Pakai yang ini juga nggak apa-apa. Jadinya P plus Q sama dengan 3. Min 2 plus Q sama dengan 5. Sama dengan 3. Q sama dengan 3 tambah 2. Oh, berarti Q-nya sama dengan 5. Berarti kita udah bisa ngecek nih. P plus Q itu sama dengan min 2 plus 5. Sama dengan sama dengan 3. Oh, berarti nomor 1 ini salah.
Kita cari yang ada nomor satunya. Nah, oke, berarti nomor 2 benar nih. Tinggal ngecek 3 sama 4. Oke, sebelumnya berarti kita harus bikin bentuk sempurna dulu nih. Bentuk sempurna dari fx. P-nya kan udah ada nih. P-nya kan ini kita masukkan. Min 2x. Q-nya juga ada. Plus 5. Berarti ini udah bisa menjawab yang nomor 4. Oh, berarti nomor 4 salah. Oke, nomor 3 benar. Makanya kenapa jawabannya yang C. Oke, nomor 15 seperti itu pembahasannya. Oke, kalau udah kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, selanjutnya nomor 16 tentang persamaan garis. Diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Kita juga disajikan sebuah gambar di mana ada 2 garis, hubungannya ingat ya, ini namanya itu sejajar. Hubungan antara garis G dan garis H itu namanya sejajar. Ini penting banget nih tahu hubungannya apa. Oke, yang pertama, gradien garis G adalah 3/4. Oke, garis G coba lihat. Oke, berarti ada 2 titik. Sebenarnya untuk menentukan gradien kita minimal ada 2 titik nih diketahui. Berarti di sini kita bisa menggunakan rumus nih untuk nomor 1. Gradien itu M. Kalau menggunakan 2 titik bisa pakai Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita harus bisa baca dulu. Ini koordinatnya adalah 3,0. Yang ini koordinatnya adalah 0,4. Ini sebagai titik yang pertama boleh, ini titik kedua boleh. Berarti ini sebagai X1, Y1. Yang ini X2, Y2. Kita masukkan ke sebelah sini. Y2-nya berarti 0 dikurangi 4. Per X2-nya 3 dikurangi 0. Berarti negatif 4/3. Berarti otomatis gradien yang nomor 1 salah. Karena gradiennya adalah min 4/3. Yang nomor 1 ada nomor satunya salah. Oke, nomor 2 otomatis benar. Kenapa? Karena selain dari pilihan dieliminasi, dia ini sejajar. Artinya kalau sejajar, artinya nilai M sama. Kayak gitu. Nah, kita tinggal ngecek nomor 3 sama nomor 4. Oke, kita cek nomor 3. Oke, persamaan garis G. Untuk ngecek persamaan garis, kita pakai Y min Y1 sama dengan M X min X1. Yang Mbak garis bawahi itu yang diisi-isi aja. Yang ini nih, yang nggak digaris bawahi nggak usah diisi. Tetap dalam bentuknya. Nah, minimal itu ada gradiennya. Oke, gradien kita udah punya. Kita pakai ini nih. Ya nggak? Terus Y1 sama X1 gimana dong? Nah, karena garis G, berarti kita bisa pakai ini atau bisa pakai yang ini. Terserah sama aja. Oke, Mbak mau pakai yang mana ya? Yang 0,4 aja lah ya. Yang ini. Berarti kita pakai yang 0,4 sama M-nya sama dengan negatif 4/3. Kita masukkan. Berarti ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Berarti Y minus 4 sama dengan negatif 4/3 X minus 0. Nah, karena masih ada bentuk pecahan, berarti kalau ada pecahan tuh selalu kita kalikan sama yang di bawahnya, ini adalah kali 3. Kalau 6 ya kali 6. Dari 3Y min 12 sama dengan negatif 4. Nah, kalau dalam kurung tuh nggak berpengaruh. X aja kan, karena 0 kan nggak ada. Berarti 3Y min 12 sama dengan min 4X. Nah, kalau di jawaban itu XY sama 12-nya tuh jadi 1. Kita jadiin 1 ya. Ini Mbak geser. Jadinya X-nya pindah jadi positif 4X plus 3Y min 12 sama dengan 0. Oh, salah. Kenapa? Karena 12-nya seharusnya dia nilainya negatif, tapi di jawaban adalah positif. Otomatis jawabannya adalah 2 sama 4 yang D.
Oke, seperti itu dalam materi gradien dan mencari persamaan garis lurus yang baru. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, selanjutnya nomor 17. Pendapatan uang parkir. Dalam buku catatan seorang pengelola parkir di suatu kawasan wisata tertulis sebagai berikut. Total pemasukan uang parkir selama 7 hari tersebut adalah, berarti kita harus tahu untuk biaya parkir satu mobilnya berapa, satu motornya berapa. Diketahui ada hari Senin sama hari Selasa. Oke, kita tulis persamaannya. Untuk di hari Senin berarti kita anggap mobil itu X, motor itu Y. Berarti bisa kita tuliskan 10X ditambah 20Y sama dengan 90.000. Untuk yang Selasa berarti 20X tambah 30Y sama dengan 160.000. Kita gunakan eliminasi. Oke, kita akan menyamakan nilai yang X-nya. Berarti yang atas akan kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Berarti jadinya 20X plus 40Y sama dengan 180.000. Yang bawah kan kali 1 berarti tetap ya. 20X plus 30Y sama dengan 160.000. Lalu kita kurangi karena sudah sama angkanya dan sudah sama tandanya. Tinggal 10Y sama dengan 20.000. Berarti Y sama dengan 20.000 bagi 10. Oke, berarti Y sama dengan 2.000. Artinya biaya untuk parkir motor adalah 2.000. Selanjutnya kita cari untuk parkir mobil. Nah, pakai salah satu. Pakai yang ini atau yang ini juga sama aja. Kita pakai yang atas saja. Berarti 10X ditambah 20 dikali Y-nya tadi 2.000. Kita masukkan angkanya. Sama dengan 90.000. Berarti 10X ditambah 40.000 ya. Karena 20 kali 2.000 itu 40.000 sama dengan 90.000. 10X sama dengan 40.000-nya pindah jadi dikurangi, jadinya 90.000 dikurangi 40.000. Berarti 10X sama dengan 50.000. Berarti X sama dengan 50.000 per 10. Berarti X-nya sama dengan 5.000. Artinya biaya satu mobil adalah 5.000. Nah, kalau udah tahu biaya tiap motor sama mobilnya, sekarang kita cari nih. Karena 7 hari kita cari dulu nih jumlah mobilnya. Berarti segini ditambah nih. Hasilnya adalah 200. Tinggal kita kalikan sama 5.000. Sama dengan 1 juta. Kalau untuk motor, berarti sama nih. Kita tambahkan nih selama 7 hari. Sama dengan 300 dikali 2.000 sama dengan 600.000. Berarti tinggal kita tambahkan aja. Totalnya berarti sama dengan 1.600.000. Berarti yang kuncinya adalah kalian harus bisa membuat bentuk matematikanya. Yang ini sama yang ini. Seperti itu serta cara pengeliminasiannya. Oke, untuk nomor 17 jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke selanjutnya kita ke nomor 18, masuk ke materi kelas 9 tentang persamaan kuadrat. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X plus 10 sama dengan 0 memiliki diskriminan 9 dengan P lebih besar dari 0. Artinya dia nanti P-nya positif nilainya. Memiliki akar-akar X1 dan X2 di mana X1-nya itu lebih besar daripada X2. Diberikan beberapa pernyataan yang benar. Oke, kita mulai dari nomor 1. Untuk mencari nilai P, kita bisa menghubungkan dengan diskriminannya. Diskriminan sendiri, D, itu punya rumus sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti kita masukkan deh nilainya, diskriminannya 9. B-nya siapa? Nah, B-nya tuh yang ini nih. Berarti P ya. Kita tulis saja P kuadrat minus. Kalau nggak ada angka bukan berarti dia 0. Artinya dia ya kalau misalnya dia variabel kita tulis saja P, X, Y, A, B, C atau apapun itu.
Min 4 dikali A-nya yang ini nih. Ini angkanya berapa? 1 di depan sini nih. 4 kali 1 dikali C-nya ini nih. Ingat ya, positif negatifnya hati-hati. Berarti 9 sama dengan P kuadrat min 40. Berarti 40 plus 9 sama dengan P kuadrat. 49 sama dengan P kuadrat. Akar 49 sama dengan P. Berarti 7 sama dengan P. Ya, ini plus minus sebenarnya. Tapi kan kita ngambilnya adalah P-nya yang sama dengan 7 karena P-nya lebih besar daripada 0. Oke, nomor 1 benar. Berarti yang ada nomor satunya benar, yang nggak ada berarti salah. Oke, kita tinggal cek nomor 3 atau nomor 4. Nah, nomor 3 itu adalah X1 plus X2-nya. Oke, sebelum masuk kita boleh nih bentuk secara sempurnanya dulu karena P-nya udah ada, berarti X kuadrat plus 7X karena P-nya 7 plus 10 sama dengan 0. Oke, untuk mencari X1 X2-nya boleh nih kita kita faktorkan maksudnya. Oke, sama dengan 0. Berarti sekarang kita fokus sama X kuadratnya, berarti tinggal kita pisahin 10. Oke, faktor 10 itu 1 kali 10 sama 2 kali 5. Tapi ingat, ditambahkan hasilnya 7. Berarti cuma 5 sama 2. Plus semua kan? Nah, berarti ini yang ini X plus 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 5. Atau X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Kita tahu X1 yang mana, X2 yang mana? Gimana sih? Nah, ini ada keterangannya. X1 lebih besar daripada X2. Berarti X1-nya sama dengan minus 2. X2-nya sama dengan minus 5. Oke, kita bisa ke pernyataan nomor 3. X1 plus X2 sama dengan X1-nya tinggal dimasukin aja. Minus 2 ditambah minus 5. Ya, minus 2 minus 5. Oke, karena tandanya sama berarti ditambahkan. Jadinya minus 7. Oke, berarti pernyataan nomor 3 ini kurang tepat karena dia positif. Berarti jawabannya yang 4. Artinya 1 dan 4. Seperti itu untuk penjelasan nomor 18. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi fungsi kuadrat. Jadi ini Kak, materi lanjutan dari persamaan kuadrat tentang membuat grafik. Oke, grafiknya di sini kita ketahui terbuka ke atas, terus ada titik potong sumbu X. Ini ada 2 di sini nih, sama titik potong sumbu Y. Nah, di sini kita tahu. Oke, grafik itu paling mudah kalau terbuka ke atas. Oke, yang pertama nih dia terbuka ke atas. Nih, terbuka ke atas tuh dia seperti ini. Kalau terbuka ke bawah nanti gimana? Kalau misalnya ini gini, nah dia yang seperti ini namanya terbuka ke bawah. Seperti itu. Oke, berarti kalau terbuka ke atas artinya nilai A itu positif. Nah, kalau kita lihat ke pernyataan 1, 2, 3 yang A-nya positif cuma 1, 2, 3. Yang nomor 4 salah. Karena apa? Karena ini lihat nih, A-nya negatif. Berarti dia salah nih. Yang ada nomor 4-nya kita coret. Oke, yang ini coret, yang ini dicoret otomatis. Nomor 3 masuk. Ya enggak, tinggal ngecek nomor 1 atau nomor 2. Gimana ngeceknya kalau misalnya A-nya udah sama nih? Oke, kita ngecek yang pertama itu dari dari titik potong sumbu X dahulu. Oke, titik potong sumbu X itu artinya adalah Y-nya sama dengan 0. Oke, kita cek dari yang nomor 1, berarti kan kita punya Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Berarti 0 sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. 0 sama dengan ini kita faktorkan, jadi kuncinya itu difaktorin. X, ya enggak. Min 3, minus 3 itu faktornya ada 1 kali 3 aja kan. Tapi kita tulis nih cuma 1 kali 3 kan. Siapa yang positif, siapa yang negatif, hasilnya 2 kan. Berarti ini positif, ini negatif. Berarti X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Atau X plus 3 sama dengan 0,
X sama dengan negatif 3. Oke, kira-kira tepat gak sih? Nah, kenapa bisa dibilang tepat? Karena coba lihat. Di sini kan bagian positif nih. Ya kan? Ini bagian positif, ini bagian negatif. Kalau ini kita gambarkan, kalau saya ini di bawah saya gambar lagi nih. Ini 1, 2, 3. Min 1, min 2, min 3. Nah, di sini nih minus 3. 1 di sini. Berarti kan kurang lebih posisinya hampir sama. Berarti jawabannya lebih tepat yang nomor 1. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Seperti itu. Jadi dicek terbuka ke atas ke bawahnya dulu, dilihat dari nilai A-nya. Ini kan A-nya positif, positif, positif. Lalu dicek untuk titik potong sumbu X seperti ini, nanti kita faktorkan. Seperti itu. Oke, untuk nomor 19 seperti itu penjelasannya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, selanjutnya nomor 20 tentang sudut. Nah, diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Oke, ada gambar lalu ada pernyataan. Kita cek dulu dari nomor 1 nilai A. A itu mana sih? A itu sebelah sini nih. Nah, terus ada garis jajar, ya kan? Garis EB sama DC. Berarti bisa kita katakan bahwa sudut A sama sudut 50 dia nilainya sama. Kenapa bisa sama? Karena dia itu namanya sehadap. Oke, sama-sama menghadap ke arah yang sama, ke arah sana semua. Nah, kayak gitu. Namanya dia sehadap karena diapit sudut ini diapit oleh si garis yang ini sama-sama garis jajar, lalu ada garis lurus. Nah, berarti nilai A derajat itu sama dengan 50 derajat. Berarti pernyataan yang nomor 1 ini salah. Berarti yang ada nomor 1-nya salah. Oke, lanjut. Selanjutnya karena kita udah tahu A itu sama dengan 50 derajat. Oke, kita tulis nih. Oh, sini 50 derajat. Kita bisa nyari si B. Si B ini kan berarti dia satu garis lurus ya. Kalau satu garis lurus artinya dia 180 derajat. Berarti boleh kita tulis 80 sama dengan 60 tambah 50 tambah B. Berarti 180 sama dengan 110 plus B. Berarti 180 kurangi 110 sama dengan B. 70 sama dengan B. Oke, berarti di sininya sama dengan 70. Nah, selanjutnya kalau kita mencari nilai C, berarti ini kan bentuk segitiga nih. Si BDC-nya ini kan bentuk segitiga. Segitiga sendiri 180. Jadi 180 sama dengan 70 tambah 50 tambah C. 180 sama dengan 120 plus C. Oke, kita lanjutin di sebelah sini. Jadinya 180 dikurangi 120 sama dengan C. 60 sama dengan C. Oke, berarti ini benar, nomor 3-nya salah. Yang ada nomor 3 salah. Berarti jawabannya adalah D. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya 2 dan 4. Untuk sudut sebenarnya harus lebih sering-sering ini belajar tentang hubungan sudut itu ada apa aja. Seperti itu. Oke, seperti itu jawaban nomor 20. Kita lanjut ke nomor selanjutnya.